komplit namanya. Kemudian yang saya hormati Ibu Ketua PKK RW 8 Desa Jayamukti yang kebetulan istrinya Pak RW. Kalau Ibu Gubernur, Ibu PKK kita nggak ada ya, Bu Sekda. Yang saya hormati ibu-ibu semua dari pengurus PKK di RW 08. Pertama yang saya hormati para pengurus Koperasi Desa Merah Putih Jayamukti Cikarang Pusat. Perkenalkan, nama saya Ismail Alindran. Kebetulan kemarin pada saat musrembang musyawarah desa khusus dipilih secara khusus sama kepala desa, dan ada pengawasnya itu dari ketua pengawas itu Pak Iwan sendiri selaku kepala desa, istilahnya eskot Koperasi Desa Merah Putih. Kemudian pengawas 1 Sekdes, pengawas 2-nya Pak Bangga. Jadi dari pengawas koperasi ini ada di posisi desa. Kemudian saya sendiri sebagai ketuanya, sekretarisnya Bu Runi, kemudian bendaharanya Pak Langin. Dan kemarin ada ini ya, sentingan sedikit, kenapa kok dari RW 7 semua gitu bahasanya, karena kan memang kita butuh kerja cepat karena dari dinas juga mempercepat dari pusat ya, dari pusat untuk mempercepat terbentuknya Koperasi Desa Merah Putih ini. Nah, seiring berjalan, koperasi ini harus kita bangunkan bersama-sama karena tagline-nya dari kita untuk kita oleh kita. Nah, ujung tombaknya itu ada di bidang usaha karena koperasi ini harus dibentuk karena dari uang simpanan pokok, simpanan wajib sama simpanan sukarela, uang ini ada nanti di bendahara atau di koperasi, kemudian dimanfaatkan sama masyarakat yang khususnya yang berKTP di Jayamukti. Kemudian kita dari tim membentuk perwakilan RW. Nah, dari RW 1 sampai RW 6 itu perwakilan bidang usaha, namanya Bu Rini sama Bu Mini. Kemudian di RW 7 ada Bu Eva, di RW 8 Bu Sri Mulyaningsi, di RW 9 ada Bu Sulis, di RW 10 ada Bu Kuni. Nah, per hari ini anggota kita itu sekitar 35 orang dan dana yang sudah terkumpul sekitar 7.600.000. Mungkin di website tadi udah di-share ya Bu? Udah di-share, itu di website bisa dilihat, transparan. Jadi siapa aja yang minjam bisa dilihat di situ. Kemudian dari 7.600.000 itu sisa saldo kita sekitar 1.300.000. Nah, berarti sekitar 5.600.000-an itu dimanfaatkan sama anggota, dan kita menentukan untuk pinjaman pertama itu maksimal di tahun pertama ini ya, maksimal satu anggota itu 1 juta. Untuk peruntukannya untuk apa? Peruntukannya untuk usaha. Jadi misalnya di sini ada yang usaha ayam geprek, berarti dia membutuhkan ayam, terus tepung, minyak goreng, bumbu-bumbu segala macam. Total yang misalnya dia butuh dananya 1.300.000. Nah, koperasi hanya memfasilitasi 1 juta untuk per anggota. Jadi nanti kita koperasi membelikan atau membiayai senilai 1 juta, dan koperasi menjual ke anggota tersebut senilai 1.030.000, yang artinya 3% dari modal usaha yang dikeluarkan dari koperasi. Nah, sistem pengembaliannya seperti apa? Di website itu ada formulir permohonan. Jadi kita bisa mengembalikan hanya bulan depan, misalnya 1 juta tadi, 1.030.000 dikembalikan bulan depan 1.030.000. Atau dengan awal kita bilang 1.030.000 dicicil 3 kali, berarti setiap bulannya 344.000 setiap bulan selama maksimal 3 bulan. Nah, tadi Pak RW bilang, wah kalau buat pinjam
untuk anak sekolah, buat beli buku, terus buat beli HP, buat beli baju, bisa nggak lewat koperasi? Untuk saat ini kita tidak memfasilitasi yang sifatnya konsumtif. Jadi kita memfasilitasi yang sifatnya produktif, karena uang ini kan uang kita bersama supaya menghasilkan bagi yang bahasanya untuk memanfaatkan uang ini jadi bisa berkembang. Contohnya tadi 1.030.000 membeli bahan dengan menjual 20%. Jadi beli ayam, beli bumbu segala macam. Misalnya pengadaan buat acara apa, totalnya misalnya 100 bungkus. Nah, dari 100 bungkus itu bisa dijual 1.500.000, berarti kan, atau 1.400.000, bisa menghasilkan 300.000 buat anggota tersebut. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi, kok itu nilainya 1 juta ya? Sedikit. Karena memang uangnya kan baru sedikit. Baru 7.600.000 dari 35 orang, dan sudah dimanfaatkan sekitar 6 atau 7 orang. 6 orang atau 7 orang yang sudah memanfaatkan. Nah, ada nanti kita tambah klausul penjamin. Jadi maksimal nanti bisa 5 juta dengan penjamin 4 orang. Dalam artian, misalnya di sini ada nggak yang usaha catering? Ada nggak yang usaha catering? Siapa Bu? Yang catering? Ada nggak? Ya, anggap aja lah, misalnya nanti ada usaha catering. Ternyata biasa dia kan produksi hanya 500.000 sehari. Ternyata ada pesanan nih dari PT yang misalnya ada family gathering, butuh dananya sekitar, modal usahanya sekitar 4 juta, butuhnya 5 juta berarti sama operasional segala macam, dan dibayarkannya